Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Terima kasih. Oke, ini soal UTBK tahun 2021. Bisa diperhatikan log 4 3 plus log 3 x min 1 sama dengan 0. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ini adalah soal UTBK tahun 2021. Diperhatikan bentuk log 4. Nah, ini P-nya X, Q-nya adalah 1/9. Berarti kita bisa menulis 4 log 3 ditambah 3 log X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai log, kita ubah dulu 4 log 3 ditambah 3 log X min 1 sama dengan, kita ubah dulu. Di sebelah kanan harus kita munculkan 4 log juga ya. 4 log, berarti 0 itu adalah 4 pangkat 0. Jadi 4 log 4 itu adalah 1. Jadi ada sifat A log A itu sama dengan 1. Maka untuk menentukan nilai 0 adalah 4 log 4 pangkat 0 atau A log A pangkat B sama dengan B. Kemudian ini kita coret, mudah ya. Tinggal 3 plus 3 log X min 1 sama dengan 4 pangkat 0 adalah 1. 3 log X min 1 sama dengan 1 dikurangi 3, maka 1 kurangi 3 adalah langsung ya negatif 2. Nah, sebelah kiri ada logaritma, sebelah kanan kita munculkan kembali logaritma dengan tidak mengubah nilai, yaitu 3 log 3 pangkat min 2. Biar hasilnya min 2 itu 3 log 3 pangkat min 2. 3 lognya kita coret kembali. Sisanya adalah X min 1 sama dengan 3 pangkat min 2 adalah 1/3 pangkat 2, yaitu 9. Maka hasilnya X 1/9 ditambah 1. Nilai X-nya adalah 1 ditambah 1/9, maka nilai X adalah 1/9. Nah, berarti nilai X sama dengan ini, 1/9. Artinya jawabannya adalah kuantitas P sama dengan Q. Oke, jelas ya? Itu soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, diketahui 13% dari suatu bilangan itu sama dengan 39% dari bilangan lain. Jika jumlah kedua bilangan tersebut adalah 68, selisih kedua bilangan tersebut adalah, kita pakai pemisalan bilangan 1 dan 2, misalkan A dan B. Ya, diketahui 13% dari suatu bilangan, berarti 13% dari suatu bilangan. Oh ya, 13% itu per 100 suatu bilangan itu sama dengan 39/100 dari bilangan lain. Jika jumlah kedua bilangan tersebut 68, berarti kita ubah dulu nilainya, ini dicoret ya. Berarti 13A sama dengan 39B, maka nilai A adalah 39 dibagi 13 ya, berarti nilai A adalah 3B. Nah, ini disimpan dulu. Selanjutnya, bahwa jumlah kedua bilangan tersebut berarti A ditambah B itu sama dengan 68. A nya kita substitusikan, 3B ditambah B sama dengan 68, maka 4B sama dengan 68, B sama dengan 68 dibagi 4, yaitu ya 17. B nya ketemu 17, berarti A nya berapa? Substitusikanlah. Jadi A sama dengan 3 kali B. 3 kali 17 sama dengan 51. Pertanyaannya, selisih bilangan itu. Selisih, berarti kalau selisih adalah 51 kurangi 17 sama dengan 34. Ya, itu ya. Tuh
mudah sekali. Kita harus memahami soal dulu, baru kita masuk ke penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Diketahui P, Q, dan R adalah bilangan positif dengan 5PQ itu sama dengan 2R. Jika P turun 10% dan R naik 17%, maka nilai Q akan apa? Naik atau turun gitu ya. Berarti kita ambil aja Q ya, ini ya. 5PQ itu sama dengan 2R. Maka karena yang ditanyakan Q, berarti kita fokus Q aja, 2R per 5P. Nah, ini kita pakai sama dengan Q-nya berapa? 0,4 R per P ya. 2 per 5 kan 0,4. Kita lanjutkan bahwa nilai Q jika P turun. Nah, kita ambil persamaan ini tadi. Q sama dengan jika P-nya turun 10%, R-nya naik 17%, berarti awalnya naik, berarti 1,17 ya, atau kita ambil 100%. Nah, 100% kan 1 ya, 2 kali R-nya dulu, R-nya itu naik 17%, 100 tambah 17, 117 ya, R ya kan. Kemudian dibagi 5 kali ini turun, Q-nya turun 10%, berarti 100 dikurangi 10 jadi 90%, 90% P. Nah, maka nilai Q adalah 2 per 5 dikali ini ya, kita kalikan aja, 2 kali 117 dibagi 5 kali 90 R per P ya, sama dengan 0,52 R per P ya. Semula itu 0,4 menjadi 0,52, berarti naik apa turun? Yaitu naik ya. Yang semula ini jadi ini naik. Jadi naiknya berapa? 0,52 dikurangi 0,4, 0,12. Naiknya adalah 0,12. 0,12 itu berapa? Kita cari yang awalnya 0,4, kenaikannya adalah 0,12 dibagi 0,4 dikali 100%. Maka diperoleh 30% kenaikan. Itu ya. Itu model soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan model soal nomor 4 ya. Diketahui pecahan X per Y jika X ditambah 12% dan Y ditambah 20%, hasilnya adalah 2/3. Pecahan tersebut adalah, nah langsung aja, kalau ada sebuah pecahan X per Y, jika X-nya ditambah 12%, tadi saya bilang kalau total paling banyak itu 100%, berarti kalau ditambah 12% jadinya 112 ya, persen itu ya maksudnya ya, tapi 100-nya jadinya X itu jadi 112% dan Y-nya itu jadi 120%. Tapi persennya tidak saya tulis, berarti 112 X per 120 Y itu sama dengan 2/3 ya. Hasilnya adalah 2/3. Yang ditanyakan berapakah nilai XY? Udah, YX per Y sama dengan 2/3 dikali, nah ini ya, dikali dibalik 120 per 112, maka hasilnya adalah ya, ini dicoret 40, ini dicoret ya, jadi 40 per 56, disederhanakan jadi 5/7. Tuh, gampang ya. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu luas lingkaran diketahui ya, LP R kuadrat dengan jari-jari R. Jika luas lingkaran berkurang 19%, jari-jari lingkaran tersebut akan berkurang berapa? Berarti kalau L sama dengan Pi kali R kuadrat, maka R kuadrat itu adalah L per Pi. Nah, ini kita simpan dulu sebagai patokan nanti ya. Berarti kita pakai perbandingan bahwa ini saya anggap R1 kuadrat
R1 kuadrat itu adalah L1 per Pi ya. Berarti R1 kuadrat per R2 kuadrat itu sama dengan L per Pi ya, dibagi kemudian bahwa luas lingkaran itu berkurang 19%. Yang semula itu 1 ya, yang semula 100% dikurangi 19% jadinya berapa? 81% ya. Jadi kita tulis 81% ya, atau 81, nih, anggapnya ini 100%. Nah, ini berarti 81. Jadi 81% itu adalah 0,81. Jadi 0,81 L per Pi. Pi itu kan sama. Ini dicoret, L-nya dicoret. Tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1 per 0,81. Padahal yang ditanya jari-jari kedua, R2 ya. R2 di kuadrat kali 1, R2 kuadrat sama dengan kita kalikan silang 0,81 R1 kuadrat. Nah, berarti R2 itu apa? Akar dari 0,81 R1 kuadrat. Maka diperoleh R2 sama dengan akar dari 0,81 adalah 0,9, R1 kuadrat adalah R1 ya, akar dari ini. Karena kuadratnya hilang. Kemudian kita lihat, oh R2 dari jadi 0,9 dari R1. Jadi yang semula R1 saja ini jadi 0,9. Jadi berkurang ya, berkurang. Kita cari R1 dikurangi 0,9 R1. Ya udah, ketemunya 0,1 R1. Jadi berkurang 0,1 per 100 kali 100. Jadi adalah berkurangnya adalah ya, berkurangnya adalah, mohon maaf, 0,1 kali 100. Ini kan tadi ada persenannya. 0,1 itu adalah 1 per 100 kan, 10 per 100. 0,1 kali 100%. Ini ya. Jadinya berkurangnya 10%. Itu ya, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang siswa kelas 12 yang ingin mengikuti SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.